Oke, kita belajar tentang peristiwa setelah periode pelaporan ya. Jadi yang dimaksud dengan peristiwa setelah periode pelaporan itu yang terjadi antara akhir periode pelaporan dengan tanggal di mana laporan keuangan itu diotorisasi untuk terbit. Nah, yang dimaksud dengan peristiwa setelah periode pelaporan ini ada yang memerlukan penyesuaian dan ada juga yang tidak memerlukan penyesuaian gitu. Yang memerlukan penyesuaian itu ketika peristiwa ini memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan. Tapi kalau yang tidak memerlukan penyesuaian itu yang peristiwa yang mengindikasikan kondisi setelah periode pelaporan ya. Jadi kalau yang memerlukan penyesuaian itu kondisi pada akhir periode pelaporan, tapi kalau yang tidak memerlukan penyesuaian itu ketika setelah periode pelaporan. Nah, itu tidak memerlukan penyesuaian. Nah, di sini nih batasan atau cut off-nya tuh di sini. Ini kan tanggal neraca. Ini tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Biasanya tanggal neraca itu kan 31 Desember. Sedangkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit itu biasanya di bulan Maret. Jadi tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit itu bisa tanggal laporan auditor atau tanggal di mana laporan keuangan selesai disusun. Itu jika tidak diaudit. Kalau diaudit pakai tanggal laporan auditor, kalau tidak diaudit pakai tanggal di mana laporan keuangan selesai disusun. Misalnya ini 31 Maret ini 31 Desember misalnya 2019, ini misalnya 10 Maret 2020. Nah, antara 31 Desember 2019 sampai 10 Maret 2020 itu ini adalah periode peristiwa setelah periode pelaporan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di area sini itu yang dicakup atau yang kita bahas dalam PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan. Nah, peristiwa-peristiwa ini ada yang memerlukan penyesuaian dan ada yang tidak memerlukan penyesuaian. Yang memerlukan penyesuaian ini contohnya keputusan pengadilan, kebangkrutan dari pelanggan, penurunan harga persediaan, bagi laba atau bonus, kemudian kecurangan atau kesalahan. Sedangkan yang tidak memerlukan penyesuaian itu penurunan harga saham dan deklarasi dividen. Ya, peristiwa setelah tanggal neraca itu apa sih? Jadi peristiwa yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan yang terjadi antara tanggal neraca dengan tanggal diselesaikannya laporan keuangan atau ketika laporan keuangan diotorisasi atau disahkan untuk terbit. Nah, peristiwa yang memberikan bukti atas adanya suatu kondisi pada tanggal neraca itu merupakan peristiwa yang memerlukan penyesuaian. Nah, peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi setelah tanggal neraca itu tidak harus disesuaikan atau tidak memerlukan penyesuaian. Kemudian bahas tentang tanggal ya. Tanggal penyelesaian laporan keuangan adalah tanggal ketika laporan keuangan sudah final, yang artinya tidak ada lagi koreksi atau penyesuaian setelah tanggal tersebut. Untuk laporan keuangan yang diaudit, maka tanggal ini adalah tanggal laporan auditor. Ini batas yang misalnya tadi yang bulan Maretnya itu ya. Sedangkan untuk yang tidak diaudit, maka tanggalnya adalah tanggal ketika laporan keuangan selesai disusun oleh direksi. Nah, contohnya peristiwa setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian, yang pertama keputusan pengadilan yang menyatakan perusahaan memiliki kewajiban kini pada tanggal neraca. Jadi sudah lewat kan 31 Desember, kemudian ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebenarnya pada tanggal 31 Desember itu kita punya kewajiban yang harus dipenuhi gitu. Terus yang kedua contohnya indikasi
penurunan nilai suatu aset pada tanggal neraca. Nah, penerimaan informasi setelah periode pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui. Contohnya, misalnya pelanggan kita tuh mengalami kebangkrutan. Nah, informasi ini kita dapat setelah tanggal neraca kayak gitu. Nah, kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan ini biasanya mengkonfirmasi bahwa pada akhir periode pelaporan itu sebenarnya telah terjadi kerugian atas piutang usaha kita dan bahwa perusahaan perlu menyesuaikan jumlah tercatat piutang usaha tersebut. Itu efeknya atau penyesuaiannya. Kalau misalnya pelanggan kita bangkrut, berarti kan pada tanggal neraca itu sebenarnya kita harus nyatet kerugian piutang atas pelanggan tersebut gitu. Terus harga jual persediaan. Nah, itu harus kita sesuaikan adanya nilai realisasi neto persediaan pada akhir periode pelaporan. Misalnya harga jual persediaannya itu menurun seperti itu. Kemudian harga perolehan aset atau hasil penjualan aset. Ini juga termasuk yang harus disesuaikan dalam peristiwa setelah periode pelaporan. Kemudian penentuan jumlah pembayaran bagi laba atau bonus setelah periode pelaporan. Jika perusahaan memiliki kewajiban hukum pada akhir periode pelaporan untuk melakukan pembayaran sebagai akibat dari peristiwa setelah tanggal tersebut. Kemudian penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan itu tidak benar. Nah, ini juga termasuk yang memerlukan penyesuaian. Sedangkan yang tidak memerlukan penyesuaian itu contohnya penurunan nilai wajar investasi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan terbit. Terus, penurunan nilai wajar tersebut kan normalnya tidak terkait dengan kondisi investasi pada akhir periode pelaporan, namun mencerminkan keadaan yang timbul setelahnya gitu. Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu menyesuaikan jumlah pengakuan investasi tersebut dalam laporan keuangannya. Terus penggabungan usaha setelah tanggal neraca, pengumuman penggantian operasi, pembelian dan pelepasan aset yang signifikan. Kemudian pengambil alihan aset oleh pemerintah, terus kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal neraca. Nah, ini kan efeknya adalah ke periode setelahnya gitu. Jadi tidak ngefek atau tidak perlu penyesuaian untuk periode yang sudah terjadi sebelum 31 Desember kayak gitu. Nah, terus terkait dengan dividen. Jika setelah periode pelaporan perusahaan itu mengumumkan pembagian dividen untuk pemegang saham, maka perusahaan tidak mengakui dividen itu sebagai utang pada akhir periode pelaporan. Nah, jika pembagian dividen itu diumumkan setelah periode pelaporan tapi sebelum laporan keuangan itu terbit, maka dividen tersebut tidak diakui sebagai utang atau liabilitas pada akhir periode pelaporan karena tidak ada kewajiban pada saat itu. Jadi kalau misalnya 31 Desember sampai 10 Maret tadi ya cut off-nya ya. Kalau diumumkan dividen, pembagian dividennya itu misalnya pas 15 Januari, maka tidak ada liabilitas atau tidak ada kewajiban bagi perusahaan terkait dengan utang dividen karena udah lewat gitu kan tanggalnya. Kemudian di situ ada pertanyaan untuk dividen, apakah praktik entitas membayar dividen di masa lalu merupakan kewajiban konstruktif? Itu tidak. Kewajiban konstruktif itu artinya ketika kita sudah menerapkan suatu praktek dari periode satu ke periode lain secara rutin, itu menjadi suatu kewajiban bahwa kita juga harus menerapkan hal yang sama di periode yang sama menerapkan hal yang sama dengan cara yang sama di periode kedepannya. Itu namanya kewajiban konstruktif karena semacam praktek yang sudah dianggap sebagai kewajaran untuk diterapkan secara rutin.
Sehingga kalau tidak diterapkan itu melanggar hukum seperti itu. Itu kewajiban konstruktif. Nah, praktik entitas membayar dividen di masa lalu itu bukan kewajiban konstruktif karena tanggal pengumuman atau pembayaran dividen bisa berbeda-beda dari satu periode ke periode lainnya. Kemudian terkait dengan kelangsungan usaha, perusahaan itu tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti kuat bahwa perusahaan ini akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis. Jadi ketika setelah tanggal neraca, misalnya setelah 31 Desember itu tidak perusahaan itu tidak going concern gitu ya, ada indikasi akan dilikuidasi, maka perusahaan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha karena dia udah ada bukti kuat bahwa akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya. Nah, ini contoh dari perusahaan ya. Dari ini Antam tahun 2013, peristiwa setelah tanggal periode pelaporan. Misalnya di sini tanggal 12 Februari. Kan ini laporan keuangan Antam 2013, berarti tanggal neracanya 31 Desember 2013. Terus di sini ada peristiwa tanggal 12 Februari 2014. Di mana perusahaan telah melakukan penarikan fasilitas pinjaman dari BCA sebesar 50 juta dolar yang akan jatuh tempo pada 12 Mei 2014 dengan suku bunga yang ditentukan 2% per tahun. Ini termasuk peristiwa setelah tanggal periode pelaporan. Kemudian ini contoh lagi yang PLN tahun 2012, di situ peristiwanya terjadi tanggal 23 Januari. Terus 1 Januari gitu ya, ada peristiwa yaitu pembelian saham atau pengakuisisian saham dari perusahaan lain. Terus penetapan tarif listrik untuk konsumen, tarif baru untuk konsumen. Ini termasuk peristiwa setelah periode pelaporan.